Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mengikuti Bapak Sumario SPG dalam pelajaran bermain dongeng hari ini dengan temanya pengembangan budaya. Silakan Pak Sumario. Oke, halo sobat Cikusa. Sebelumnya di sini Pak Sumario tidak sendiri ya, tapi di samping kita teman-teman Cikusa. Yaitu siapa lagi kalau bukan Ibu Putih ya. Hari ini Pak Sumario dengan Bu Putih akan melakukan satu observasi ya Bu ya. Observasi bagaimana nih Bu kita isi ya seperti psikolas, motivasi belajar kamu. Pastinya sobat Cikusa penasaran kan ya Bu Putih ya. Untuk itu yuk kita mulai saja. Ayo sobat Cikusa. Halo sobat Cimunsa, kembali lagi bersama Pak Sumario ya. Nah, sobat Cimunsa, hari ini Pak Sumario dengan Bu Tuti akan memperagakan bagaimana sih ya motivasi belajar yang baik itu seperti apa. Nah, tapi sebelumnya Pak Mario mau spill dulu nih ya. Pak Mario di sini tidak sendiri, tapi Pak Mario bersama kelas 7B. Saya kelas 7B. Sobat Cimunsa, untuk reka adegan yang pertama kita ngapain dulu nih ya? Yang pertama, sebagai bangsa yang nasionalis, alangkah baiknya kita nyanyikan terlebih dahulu nih Sobat Cimunsa tentang lagu Indonesia Raya. Ya, pastinya Sobat Cimunsa penasaran kan bagaimana sih biasanya kalau treatment khusus nih. Wah, ini bahasanya agak sedikit ketinggian ya, atau kita mesin saja nih Sobat Cimunsa ya, atau cara-cara nih ya, pembiasaan untuk anak-anak SMP Negeri 1 Semuanya sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Untuk itu, yuk ikuti Sumario Sumardi Kartosuwarno Sidiwaya Tahun Kusumo Sidiwo Karso. Penasaran kan? Ayo. Luar biasa. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa baik. Kalau Pak Mario kita SMP Negeri 1 Cimenyan. Mulia, disiplin, berprestasi. Manjada. Oke. Pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya marilah sama-sama kita berdoa ya. Karena dengan kita berdoa, insya Allah pembelajaran kita pada hari ini bisa diterima oleh Allah. Mana kainnya? Silakan dipimpin ya, silakan dipimpin doa ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa baik dari masing-masing doa. Oke Sobat Cimunsa, langkah yang pertama untuk melakukan proses pembelajaran yaitu kita mempersiapkan dulu nih Sobat Cimunsa ya, para guru Nusantara untuk bersaksi. Oke, sebelum berdoa, coba Sumario pengen dulu nih ya, dia dari setiap kelompok. Ya, setiap kelompok sudah dibagi ya kan? Oke, kalau gitu dengan Pak Vario ya, apa sih yang jangan bilang Pak Vario, Pak ya. Oke, hari ini Pak Sumario Sumardi Kartosuwarno Sidiwo Nah, akan memperagakan bagaimana yel-yel profil pelajar Pancasila. Oke, masih ingat coba gimana yel-yelnya? Nah, kita coba ya. Nah, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beralhamdulillah. Berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernaudat kritis. Nah, beri tangan dulu buat kelas. Oke, sekarang Pak Sumario Sumardi Kartosuwarno Sidiwo Karso akan memperagakan jenis tepuk-tepuk konsentrasi di Sobat Cimunsa ya. Nah, kita coba ya. Nah, kalau misalkan Pak Rio bilang tepuk 1 kali, berarti kalian tepuk 1 kali. Kalau Pak Rio bilang tepuk 2 kali, berarti kalian bilang tepuk 2 kali. Kalau Pak Rio bilang tepuk setengah, kayak gimana ya? Ada yang masih ingat tidak? Nah, kalau setengah berarti tangannya tidak merata, tidak bersentuhan, alias tangannya seperti ini. Ya, kita mulai ya. Biasa kalau jargon Pak Mario itu konsentrasi. Konsentrasi,
Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Tepuk setengah. Ayo, setengah. Setengah. Sekali. 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 Setengah. Ternyata ada yang salah ya. Nah, kita coba ya. Ini baru belajar nih teman-teman ya. Nanti kalau sampai dua kali salah, Bapak akan minta satu orang untuk goyang badannya. Ya, kita coba sekali lagi. Tepuk satu kali, dua kali, tiga kali. Tidak apa-apa. Beri makan dulu buat masku gitu. Hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Yo, tidak ada ya. Hari ini Pak Sumario telah membawa beberapa 4 rumah mewah. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Nikmat nih ya. Ini adalah hasil karya dari anak-anak kelas 7B. Beri tepuk tangan dulu untuk kelas 7B. Artinya hari ini kita akan menindaklanjuti pembelajaran yang sudah kita laksanakan di pertemuan beberapa minggu yang lalu. Di pertemuan beberapa minggu yang lalu, Sumario menjelaskan kepada kalian tentang yang namanya proses perubahan budaya. Ayo, ada yang tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan proses perubahan budaya? Ayo, Cung, siapa di sini? Mario pengen tahu. Semua di sini punya TikTok nggak? Nah, Cung, siapa yang punya TikTok? Wah, makanya ternyata di teman-teman yang punya TikTok itu. Coba, sudah berapa followersnya? 600. 600? Siapa yang jawab 600? Ayo, coba. Bapak pengen tahu nih, Pak Sumario pengen tahu siapa namanya? Raka. Ya, videonya seperti apa sih Raka? Ya, konten-konten aja. Konten-konten. Wah, beri tepuk tangan dulu buat Raka. Nanti ya, Pak Mario akan membagi 6 kelompok ya untuk kalian membuat konten di TikTok Pak Sumario ya tentang kearifan lokal. Tapi tunggu dulu, sebelum kita membuat konten video, Pak Sumario akan menanyakan terlebih dahulu nih ya tentang pemahaman kalian terhadap beberapa hasil karya dari rekan-rekan kelas 7. Nah, ya tugas kalian nanti setiap orang maju ke depan untuk apa Pak Rio? Untuk apa ya? Nah, untuk mempresentasikan jenis-jenis dari miniatur ya, rumah adat yang telah dibuat oleh beberapa kelompok dari kelas ini. Sepakat? Sepakat. Tapi sebelum nanti pembagian kelompok ya, Pak Mario ingin tahu dulu ya kesiapan dari kalian semua untuk mempelajari yang namanya proses perubahan budaya. Ya, sesuai dengan materi kita hari ini ya, proses perubahan budaya. Ya. Coba, Bapak ingin tanya terlebih dahulu kepada kelompoknya Sarah. Beri tangan dulu untuk kelompok Sarah. Nah, untuk kelompok Sarah, budaya apa sih yang kalian ketahui tentang proses perubahan budaya itu seperti apa? Proses perubahan budaya itu seperti apa? Berkembangnya teknologi bisa berarti beri tepuk tangan dulu kepada Ilham. Gimana perkembangan teknologi itu dalam segi alat-alat dan teknologi. Alat-alat doang. Ya betul sekali nih Sobat Cimensa. Kalau kita bicara tentang perkembangan teknologi, tentunya sekarang ini teknologi makin berkembang ya. Sudah banyak sekali pengguna TikTok nih Sobat Cimensa. Jadi artinya perkembangan teknologi itu bisa ditandai dengan banyaknya teman-teman di kelas 7B ini yang menggunakan TikTok ya. TikToknya sudah berapa followersnya Kang Ilham? Cuma 25. Cuma 25. Tidak apa-apa, kita berikan tepuk tangan dulu buat Kang Ilham. Nah, artinya anak-anak kelas 7B di sini sudah pada mulai teknologi semua nih Pak Sumario ya. Artinya sudah hebat-hebat nih anak kelas 7B ya. Artinya sudah mulai peka terhadap yang namanya perubahan kebudayaan. Ya, oke. Nah,
karena sekarang kalian sudah peka terhadap yang namanya perubahan kebudayaan, Bapak ingin tahu nih ya, persepsi atau pendapat ya dari setiap kelompok tentang budaya itu apa sih? Silakan ya. Ini sudah dibagi kelompoknya? Nah, silakan kelompok masing-masing sediakan kertas 1 lembar untuk mendefinisikan menurut kelompok kalian apa sih kebudayaan itu. Pak Mario kasih waktu berapa menit nih? Disepakati? Ya, dikasih waktu 10 menit ya, setuju ya? 10 menit ya. 20. Oke, siap. Kita tepuk konsentrasi dulu. Konsentrasi. Sekarang ayo kita kerjakan. Boleh saling membantu. Hitungan ketiga semuanya langsung mengerjakan ya. 1, 2, 3. Oke, Sobat Cimensa. Tadi Mario ya menuturkan dan memaparkan tentang proses persepsi. Pertama, tadi anak-anak diminta dulu nih Sobat Cimensa. Setelah mereka berdoa, baru yang kedua adalah kesiapan mereka dalam melakukan proses pembelajaran Sobat Cimensa. Lalu yang ketiga, setelah melakukan proses pembelajaran, baru kita tanya dulu kesiapan mereka, siap atau tidak untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya. Nah setelah itu, baru Pak Mario memberikan yang namanya pertanyaan pematik. Ya, pertanyaan pematik ini tujuannya untuk memancing nih Sobat Cimensa, bagaimana keaktifan dari anak-anak kelas 7B. Nah sekarang ini mereka sedang melakukan yang namanya proses dinamika kelompok ya, untuk mencari apa sih definisi kebudayaan itu menurut ya pendapat dari kelompok mereka masing-masing. Sehingga Sobat Cimensa penasaran kan bagaimana nanti eksplorasi dari setiap kelompok. Untuk itu yuk kita ikuti scene atau video selanjutnya. Ciao. Sobat Cimensa, ini mereka sedang melakukan yang namanya proses pembelajaran ya. Di sini ya mereka dibagi menjadi masing-masing 5 kelompok. Nah, satu kelompoknya itu adalah saling bekerja sama ya untuk saling memberikan informasi ya mengenai apa sih yang dimaksud dengan kebudayaan itu. Nah, lalu selain artinya mereka mendefinisikan sebuah kebudayaan, di sini pun ternyata pembelajarannya bersifat interaktif nih Sobat Cimensa ya. Apalagi di sini anak-anak sangat antusias untuk mengikuti proses pembelajaran pendidikan Pancasila ya. Nah, oke, nah, nanti kita lanjut ke video selanjutnya Sobat Cimensa. Terima kasih. Kembali lagi bersama Pak Sumario. Setelah nanti Pak Sumario membimbing anak-anak untuk berdiskusi, di sini Pak Mario akan memilih masing-masing dari setiap kelompok akan maju ke depan nih Sobat Cimensa. Yang nantinya setiap kelompok itu nanti akan Pak Mario undi ya, kelompok mana yang nanti akan terlebih dahulu memaparkan pengertian dari sebuah inisiatif. Sobat Cimensa. Wah. Lagi bersama Pak Sumario nih, tapi Pak Sumario sekarang tidak sendirian. Pak Mario bersama para perwakilan kelompok budaya di kelas 7B ya. Coba kelompok budaya kelas 7B mana suaranya? Hai, gitu ya, mana suaranya? Hai, gitu ya. Di sini ya ada yang namanya Jangka, Sobat Cimensa ya. Lalu di sini ada yang namanya Sarah. Nah, di sini ada yang namanya Rik. Nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, Ayo itu ini berat banget matematikanya Sobat Cimensa. Jadi kalau menghitung itu harus dihitung dulu ya. Nah, nanti Sobat Cimensa kita akan melihat bagaimana nih kakak-kakak dari nenek-nenek di depan ini yang sangat cantik dan ganteng kita ya akan mempresentasikan bagaimana pengertian dari sebuah kebudayaan ya. Nah, tapi untuk itu kita kasih dulu nih waktu 1 menit mereka untuk berdiskusi ya. Ayo Sobat Cimensa ikuti di video selanjutnya. Oke Sobat Cimensa. Nah, sebelum mereka berdiskusi Sobat Cimensa, metode pembelajaran ini dinamakan dengan metode pembelajaran diskusi interaktif. Ya, jadi dalam metode pembelajaran diskusi interaktif ini, Pak Sumario di sini akan melihat sejauh mana ya pemahaman anak-anak kelas 7B untuk mengkaji materi tentang budaya atau kearifan. Ya, tentunya di sini kita akan melihat ya bagaimana implementasi dari setiap perwakilan kelompok yang ada di kelas 7B. Ya, oke, kita lanjut ke video berikutnya Sobat Cimensa. Balik lagi bersama Pak Sumario. Ya, tadi kalian sudah mendiskusikan ya apa saja yang nanti akan dipresentasikan ke setiap kelompok yang ada di kelas 7B.
Nah, pertama, coba siapa yang ingin duluan untuk mempresentasikan apa itu yang dimaksud dengan budaya? Oke, ya silakan Sarah. Beri tepuk tangan dulu buat Sarah kelas 7B. Jelaskan ya aturan. Biasanya dilakukan secara turun-menurun di suatu daerah. Oke, selanjutnya. Turun-temurun yang diperoleh. Ya, silakan. Lanjut. Ya. Keseluruhan sistem hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia cara hidup yang berkembang dan dimiliki serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya merupakan keseluruhan dari perilaku makhluk seperti manusia dengan melalui berbagai macam proses belajar seperti dengan sistematis dalam kehidupan bermasyarakat. Budayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok yang diwariskan dari generasi. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompok yang telah mempresentasikan apa itu dari budaya. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya Sobat Cimensa, Pak Mario akan dialog nih ya dengan salah satu kelompok yang ada di kelas ini. Budaya itu perlu mengalami yang namanya perubahan Sobat Cimensa. Jadi Pak Mario ingin dialog dengan Tadi Pak Mario sangat tertarik dengan definisi dari Sarah bahwa yang namanya kebudayaan betul, Sobat Cimensa, ternyata kebudayaan itu sangat Sobat Cimensa. Maksudnya Sobat Cimensa di sini penasaran dengan Sarah, kenapa sih kebudayaan itu harus Oh, nggak tahu ternyata nih Sobat Cimensa. Berarti ya, artinya tes Sarah ini sudah menunjukkan ya kepada kita semua bahwasanya kebudayaan itu sifatnya adalah turun. Budaya apa yang tidak kita ketahui nih Sobat Cimensa? Pastinya dengan kita mempunyai banyak konten, kita mempunyai banyak informasi dari Google, ya kita bisa tahu tentang jenis kebudayaan yang bersifat turun-temurun itu. Ya, kita beri tepuk tangan dulu dan applause kepada perwakilan dari setiap kelompok yang telah luar biasa memberikan umpan balik terhadap materi kita pada Selasa pagi hari ini Sobat Cimensa. Coba berikan applause dulu kepada kelas 7B. Ada yang mau closing? Boleh? Closing? Ya, silakan. Kesimpulannya apa dari kearifan dan perubahan budaya itu seperti apa? Namanya Vina, ya silakan. Jadi kesimpulannya adalah budaya itu kebiasaan manusia yang turun-temurun dengan cara diolah. Jadi mulai dengan belajar ya, belajar seperti apa gitu tuh. Jadi Sobat Cimensa ini pengen tahu tentang proses pembelajaran itu seperti apa. Mungkin dari hasil karya kayak kan turun dari menjadi kebiasaan sama ya kayak manusia aja yang berhasil karya sama manusia. Betul sekali Sobat Cimensa. Tepuk tangan dulu buat Kevina, ini luar biasa. Kalah, bagus sekali kata Kevina ini tadi closingnya. Di sini artinya Sobat Cimensa ada perubahan-perubahan yang bersifat turun-temurun nih ya tadi ya. Nah, coba nih mana nih yang sifatnya turun-temurun nih Sobat Cimensa? Yang ada di, ya silakan. Mungkin rumah adat. Rumah adat ya, rumah adat apa? Ini adalah rumah adat Toraja. Toraja. Ya di mana suku Toraja ini kan arsitekturnya ini sangat berbeda sekali ya arsitekturnya. Kemudian di sini ada rumah dari adat Betawi nih ya. Nah, Betawi ini apa kalau kita mendengar kata Betawi apa yang terbiasa? Yaitu tentang kebudayaan ondel. Betul ya Sobat Cimensa, kebudayaan ondel yang selalu ada di Betawi.
ya. Nah, coba sekarang kita kasih lagi Sobat Cipunca. Nah, di sini ada beberapa sampel rumah adat dari kalian nih. Luar biasa, kita lengkap buat PBB. Luar biasa nih karya-karyanya. Nah, coba Bapak pengen bertanya kepada Vina, ya sini Vina. Nah, Vina, ini hasil dari karya kelompok kamu. Ini hasil dari kelompok kamu, Vina ya. Luar biasa. Coba sini Vina. Ini pintunya itu terbuat dari kardus nih Sobat Cimunca ya. Ini sangat inovasi dan kreatif sekali nih. Nah, kenapa sih ini dibuat dari kardus gitu? Supaya mendaur ulang sampah-sampah yang betul sekali Sobat Cimunca. Ternyata ini bisa dilakukan proses dalam